Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Karena sudah lewat ya dari jam 19.15, kita mulai aja acara sekolah talk kita pada malam hari ini. Nah, mungkin teman-teman yang belum menyalakan kameranya, boleh yuk dinyalakan kameranya dan dipakai virtual background-nya gitu ya, biar aku bisa melihat wajah cantik dan gantengnya teman-teman hari ini. Gitu. Aku tunggu ya teman-teman untuk menyalakan kameranya nih. Oke, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya dimanapun teman-teman berada. Terima kasih karena teman-teman sudah join di acara Sekolah Talk SEO Spesialis yang diselenggarakan oleh Digital Sekolah. Oke, nah mungkin malam gini gitu ya teman-teman lagi rebahan gitu ya, baru pulang kerja, pulang kuliah mungkin habis dari aktivitas seharian gitu ya. Tapi teman-teman malam ini keren banget gitu ya. Teman-teman lebih memilih hadir nih di sini untuk mengenal terkait fundamental, skill, dan juga peluang karir gitu ya di bidang SEO spesialis. Salut nih sama motivasinya teman-teman di sini. Nah, sebelum kita mulai, aku mungkin izin memperkenalkan diri dulu gitu ya. Karena kan kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang nih. Maka dari itu, izinkan aku memperkenalkan diri gitu ya. Biar aku dikenal dan disayang sama teman-teman. Kenalin aku Oksa, aku dari tim produknya Digital Sekolah yang hari ini akan menemani teman-teman nih selama 2 jam ke depan. Nah, supaya kita lebih akrab, mungkin boleh gantian yuk teman-teman. Teman-teman sepil nih di kolom chatbox aja gitu ya teman-teman asalnya dari mana dan sekarang kesibukan atau profesinya apa. Aku tunggu nih teman-teman, yuk boleh. Teman-teman asalnya dari mana nih? Apakah ada yang dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan mungkin ada gitu ya. Oke, nggak apa-apa yang belum bisa on cam nggak apa-apa teman-teman, tapi yang bisa on cam boleh ya dinyalain kameranya. Oke, selanjutnya ada Kak Ferry. Jadi Jakarta, Kak. Karyawan swasta. Oke, siap-siap. Hati-hati di jalan, Kak Ferry. Kemudian ada Kak Ele, mahasiswa nih. Dari mana asalnya, Kak Ele? Oke, ada Kak Aprita. Hai Kak, aku Prita dari Jakarta dan saat ini sedang tidak bekerja karena ingin switch career. Oke, aku doakan semoga Kak Prita cepat dapat pekerjaan gitu ya. Oke, ada lagi dari Kak Aen, dari Brebes, mahasiswa. Ada dari Kak Rizaldi juga mahasiswa nih. Kak Ele dari Semarang. Wah, oke oke. Kak Farida dari Bekasi mahasiswa. Kemudian ada dari Salatiga juga nih ya. Oke, yang lain dari mana teman-teman? Ada dari Medan, mahasiswa. Mantap, jauh sekali ya Medan. Apakah ada yang dari Lampung teman-teman? Karena aku domisilinya di Lampung nih. Barangkali kita tetanggaan gitu ya. Oke, dan dari Bogor, kerjaan tukang ngitung duit. Mantap, ngitung duit nih. Dari Penajam, Kak. Oke, Penajam itu di mana ya? Oke, Kak Faisal dari Solo, karyawan swasta. Mantap. Kak Elia Lampung, Kak, karena kuliah. Oh, jadi rantau ya, Kak Elia. Semangat, semangat. Kak Natasha dari Jatim, Kak Rizka dari Banjarmasin. Keren nih, teman-teman. Ternyata kita dari ujung Sumatera sampai ujung Kalimantan gitu ya. Ada ya dari Banjarmasin. Tadi ada yang dari Medan juga ya. Oke, Penajam dekat IKN, Kak. Oke, berarti di Kalimantan ya. Keren nih sekolah talk kita malam hari ini dihadiri oleh teman-teman dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Kayak ada dari Kak Widya juga nih, reporter. Oke, mantap. Makassar mahasiswa. Mantap, ada yang dari Makassar juga, teman-teman. Oke, aku doakan teman-teman yang masih mahasiswa gitu ya, masih belajar. Aku doakan semoga kuliahnya lancar-lancar. Kemudian nanti proses skripsinya juga lancar-lancar. Dan setelah lulus bisa dapat pekerjaan. Dan yang udah bekerja, aku doakan juga ya untuk lancar-lancar pekerjaannya gitu ya. Dan yang mau switch career juga aku doakan semoga lancar. Dan yang belum mendapatkan pekerjaan, aku doakan juga Maaf. segera dapat pekerjaan di bulan ini. Gitu. Sip, kalau gitu terima kasih teman-teman yang sudah sharing bareng aku gitu ya, teman-teman asalnya dari mana dan kesibukannya apa gitu ya. Nah, mungkin supaya kita lebih semangat, aku mau bocorin dulu nih hari ini kita bakal ngapain aja sih. Jadi yang pertama nanti akan ada penjelasan ya terkait digital sekolah yang akan disampaikan oleh Mbak Nia nih. Mbak Nia juga sudah ada di sini ya. Halo, halo Mbak Nia. Oke, halo halo Mbak Oksa, Kak Oksa. Gimana kabarnya Mbak Nia? Alhamdulillah baik dong. Semoga Oksa juga baik ya. Baik banget nih, semangat nih ketemu teman-teman di sini.
Mantap. Oke, kalau gitu yang kedua juga nanti akan ada materi ya dari tutor kita. Tutor kita yang keren dan cantik gitu ya. Ada Mbak Adinda. Kemudian yang terakhir nanti ada sesi question and answer. Jadi nanti teman-teman boleh tanya-tanya gitu ya ke tutor kita gitu ya. Nanti teman-teman boleh dicatat dulu pertanyaannya atau langsung di drop di kolom chat juga boleh. Gitu. Atau yang mau raise hand, mau on mic juga boleh banget gitu. Nah, sebelum kita masuk ke acara kita yang lebih berdaging gitu ya, teman-teman aku mau ingetin nih kalau misalkan teman-teman nanti mau dokumentasiin gitu ya, jangan lupa juga boleh banget gitu ya bikin story di IG story-nya teman-teman gitu. Jangan lupa juga tag digital sekolah. Teman-teman juga boleh nih screenshot acara kita hari ini gitu ya. Teman-teman bisa kasih kesan-kesan gitu ya selama teman-teman mengikuti sesi malam hari ini gitu. Nah, aku mau tes ombak juga nih teman-teman. Aku mau ngajak teman-teman main game. Jadi mungkin boleh dibantu kakak admin untuk di-share screen gamesnya. Oke, supaya teman-teman makin semangat gitu ya. Jadi aku mau ngajak teman-teman ice breaking nih. Jadi ini nanti gamesnya itu tebak gambar. Dan clue-nya aku kasih bocoran sedikit gitu ya teman-teman. Clue-nya wrong answer only. Jadi teman-teman bisa keluarin ide-ide kreatif ya teman-teman gitu ya untuk menjawab. Dan mungkin yang kesabarannya setipis tisu agak ditahan-tahan dulu karena ini agak menguras emosinya teman-teman gitu. Gimana teman-teman siap ya? Kalau gitu kita mulai nih pertanyaan yang pertama. Boleh Kakak Admin? Oke, pertanyaan yang pertama teman-teman, ini hewan apa nih? Katak pohon. Bukan ya, ingat clue-nya teman-teman, wrong answer only. Penguin, kelinci, meong, kucing, kucing, sapi, kucing. Wah, jawabannya kucing semua ya. Contekan nih jangan-jangan teman-teman di sini. Amoeba, nyamuk, naga, bukan. Dino, ular, bukan ya. Salamander, amoeba, kelinci, harimau, kuda, gorila, cicak besar. Kak baru join bisa ulang clue-nya enggak? Oke, clue-nya wrong answer only teman-teman. Jadi ini kayaknya jawabannya tuh bukan katak gitu ya. Kayaknya jawabannya hewan yang lain. Jadi teman-teman bisa dikeluarin nih nama-nama hewan yang ada di seluruh dunia gitu ya. Buaya. Buaya apa nih Kabel? Buaya darat apa buaya apa nih? Karena kamu, aduh, kenapa jadi aku gitu ya? Kenapa aku disalahkan? Manusia, dugong, ular, sapi, monkey, kecoa, paus surat. Oke, kalau gitu kita lihat aja, bukan hewan. Jawabannya apa nih Kakak Admin? Jawabannya T-Rex, teman-teman. Tadi kayaknya udah ada yang jawab bener ya. Cuman di atas nih siapa tadi yang jawabannya bener ya? Betul T-Rex. Nah, berarti Kak Rizaldi tadi yang jawab T-Rex nih. Keren, keren. Oke, ini baru pertanyaan pertama teman-teman. Kita masih ada 1.000 pertanyaan lagi. Enggak ya, bohong ya. Kelamaan kalau 1.000. Kalau gitu kita lihat pertanyaan kedua. Apa nih Kakak Admin? Oke, kalau ini hewan apa nih teman-teman? Kalau kita lihat dari separuh badannya gitu ya, kayak anak monyet. Cuman kayaknya bukan anak monyet nih. Kupu-kupu, kucing, kerbau, hippo, labu, labubul nggak tuh? Tahu aja nih ya yang lagi viral. Gajah, ayam atau bebek, monyet, babi, Hanuman. Aduh bukan gorila, manusia. Enggak loh, ini hewan loh, Kak Angera bukan manusia dong. Ayam, lebah, cucunguk, buaya darat. Wah, kayaknya buaya darat teriak buaya darat nih guys. Tikus. Bukan ya teman-teman. Apa nih kira-kira? Aku tunggu jawaban yang lainnya gitu ya. Dikeluarkan jawaban-jawaban yang lucu gitu ya. Yang kreatif. Putri Duyung. Itu udah kelihatan loh Kak Rizal ada kakinya. Bukan Putri Duyung dong. Siput, sing. Aku nggak tak, aku takut nih Kak Ajis nih. Takut. Kak Arden juga takut. Sumpah aku takut. Takutnya tiba-tiba ada tukang bakso gitu kan di depan ting 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 gitu ngeri banget. Oke kalau gitu daripada makin kemana-mana nih jawabannya ke Kak Admin kita lihat aja yuk. Apakah kucing? Kucing teman-teman jawabannya. Koceng tapi ya yang jawab kucing salah karena ini koceng gitu bacanya. Lucu lucu ya kucingnya. Sabar Kak Claudia jangan nangis ini baru pertanyaan kedua loh masih ada pertanyaan yang lainnya.
Kucing bukan hewan. Sebel banget, capek. Maaf ya guys ya, jangan emosi, jangan marah-marah sama aku. Oke, kalau gitu kita lihat pertanyaan selanjutnya. Oke, kalau ini hewan apa nih teman-teman? Jerapah, kuda, ked apa nih kadal, kuda, labubu, buaya, singa, gajah, guguk, singa, monyet, serigala jadi-jadian, jerapah, tikus, kambing, koala, buaya, cepah. Oh iya, singa itu. Oh, kayaknya udah pernah jawab ya. Kayak tahu banget gitu nih Kak Margaret. Kecebong, monyet, nyamuk. Oke, kalau gitu kita lihat aja jawabannya ke Kak Admin. Betul, singa jawabannya teman-teman. Kayaknya Kak Margaret udah pernah nih lihat games ini, tapi kayaknya singanya rajin nge-gym ya. Jadi agak kekar gitu badannya. Ini singanya rajin nge-gym, guys. Oke, oke. Lanjut pertanyaannya masih ada Kak Admin? Oke, masih ada teman-teman. Hewan apakah ini? Berapa kali katak keren Kak Margaret. Peserta setia ya teman-teman. Buaya, binturong, labubu. Kak jawab labubu mulu. Kuda laut, kuda, anoa, ayam, anjing, ikan Indosiar, kambing, singa, burung, guguk, hihi, kok bisa SpongeBob, sapi RCTI. Kak Claudia lambaikan tangan ke kamera. Sabar, sabar Kak. Jangan nyerah dulu. Ikan mola-mola. Patrick, ikan mas kokil. Anda kan kreatif, kreatif. Teman-teman kita malam hari ini nih. Nyonya Puff. Takut. Oke, kalau gitu kita lihat jawabannya apa nih? Jawabannya anjing, teman-teman. Ikan mas karyawan. Kakaknya bahagia banget. Iya, bahagia Kak Farid karena jawabannya teman-teman semua gokil, lucu-lucu. Astaga. Guguknya bisa terbang, bunyinya blubuk-blubuk. Bener kakak, tahan-tahan ya. Oke, boleh ada lagi Untuk pertanyaannya? kegiatan ini terdiri dari beberapa. Games kita pada malam hari ini, si guguk terbang tadi adalah penutup, teman-teman. Semoga dengan ada games tadi, teman-teman di sini makin semangat gitu ya. Yang tadinya ngantuk gitu ya, jadi melek. Yang tadinya belum makan malam, jadi kenyang gitu ya. Nggak mungkin dong kalau tambah kenyang ya. Oke, pokoknya teman-teman kalau misalkan belum makan malam, boleh sambil nyemil gitu ya, biar nggak pingsan. Aku takutnya pingsan gitu kan. Ya lagi, Kamelika ketagihan nih guys. Besok lagi ya Kamelika ikut sekolah talk berikutnya ya, biar ada games-games gokil lagi gitu kan. Oke, kalau gitu terima kasih ya teman-teman semua dengan sudah mengikuti games tadi gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kita yang lebih berdaging gitu ya. Kalau tadi kita udah seru-seruan gitu ya, udah ketawa-ketawa, nggak ada dagingnya gitu ya. Nah, yang kali ini kita akan masuk ke sesi berdaging teman-teman. Hari ini sekarang kita akan masuk ke sesi pengenalan digital sekolah gitu ya, yang akan disampaikan oleh Kak Nia. Halo Kak Nia. Halo Kak Oksa, selamat malam. Karena kayaknya teman-teman di sini ya udah semangat banget nih, nggak sabar juga gitu ya, pengen kenalan sama digital sekolah. Kalau gitu langsung aja ya Kania, aku persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Oksa untuk waktunya ya. Wah, rame ya malam hari ini ya. Kak Oksa ya udah ada seratusan lebih yang hadir nih di Sekolah Talk malam hari ini untuk kita nanti bisa sharing di acara berdaging ya di SEO Spesialis. Nah, teman-teman, kenalin ya, aku dengan Nia dari tim Digital Sekolah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Oksa. Sebelum masuk ke sesi yang lebih daging lagi gitu ya. Aku di sini mau minta waktunya sebentar nih teman-teman untuk bisa kenalan gitu ya dengan digital sekolah. Nah, ini ada yang bilang kuis lagi nih. Wah, tenang, nanti habis ini ya. Nanti kita tagih ke Kak Oksa untuk ice breaking lagi nih. Oke, tapi sebelum itu teman-teman, aku minta waktunya sebentar nih untuk kita bisa kenalan gitu ya lebih dekat dengan digital sekolah. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang tahu digital sekolah itu apa, atau mungkin kemarin baru sekilas daftar aja nih di Sekolah Talk karena lihat infonya di LinkedIn, di website atau di Instagram. Jadi yuk kita bisa kenalan ya lebih dekat dengan digital sekolah. Nah, di sini layarnya sudah terlihat ya. Mungkin dari Kak admin boleh coba di next slide.
Oke, teman-teman. Jadi Digital Sekolah kita adalah platform edutech ya, yang mana menjadi salah satu institusi untuk menghasilkan digital talent nih siap kerja melalui program kita di bootcamp dan juga mini bootcamp. Nah, dalam programnya Digital Sekolah ini, siswa dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan digital terkini ya, yang sesuai dengan kebutuhan industri sekarang. Jadi udah dipastikan nih kalau kurikulumnya di Digital Sekolah itu up to date dengan kebutuhan industri sekarang karena dari sisi tutornya itu nanti juga dari praktisi berbagai industri gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman juga bisa menyerap sebanyak mungkin ilmu, experience, pengalaman dari para tutornya Digital Sekolah di tempat kerjanya mereka gitu ya. Nah, kemudian di digital sekolah saat ini juga diberikan pilihan proses belajar ya teman-teman seperti blended learning dan juga real experience internship seperti itu. Oke, boleh di next slide. Nah, di sini teman-teman aku mau coba share ya terkait traction and impact nih dari digital sekolah. Jadi, sejauh ini kita sudah punya lebih dari 50.000 register user nih teman-teman. Nah, dari siswa dan alumni digital sekolah itu juga totalnya udah banyak banget, ada lebih dari 5.600-an gitu ya. Bahkan kalau sekarang kayaknya udah lebih dari 6.000 deh gitu. Nah, dari sisi siswa dan juga alumni digital sekolah kita di sini gabungkan nih jadi satu di grup komunitas gitu ya. Di grup komunitas ini totalnya juga udah banyak banget di lebih dari 4.000-an. Jadi ngapain aja tuh di situ gitu ya. Nanti teman-teman akan selalu dapat informasi up to date gitu terkait misalnya lowongan pekerjaan terbaru atau misalnya ada insight baru, event baru seperti itu. Biasanya nanti akan selalu kita share ke sana. Nah, persentase alumni dari digital sekolah yang udah memperoleh pekerjaan juga tinggi ya, teman-teman ya, di 72%. Jadi semoga teman-teman nanti yang setelah sesi ini nanti bisa melanjutkan ya belajar di bootcamp ataupun mini bootcamp digital sekolah yang masih cari kerja juga, nanti teman-teman bisa menjadi bagian dari 72% alumni digital sekolah yang memperoleh pekerjaan ini kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman dari sisi program digital sekolah yang sudah terlaksana, kita udah ada 78 bootcamp, 54 mini bootcamp, 44 short course seperti itu. Kemudian di sebelah kiri bawah nih, hiring partner, ini adalah perusahaan-perusahaan partnernya digital sekolah ya, yang nanti kita bisa rekomendasikan profil dan juga CV-nya teman-teman nih ke perusahaan partnernya kita yang lagi buka lowongan, khususnya di sini di bidang SEO kayak gitu. Oke, mungkin boleh di next slide. Nah, selanjutnya nih di sini aku mau coba sharing ya teman-teman ya terkait alumni digital sekolah yang udah kerja gitu ya. Khususnya terkait cerita alumni nih kayak gitu. Nah, terkait cerita alumni boleh di slide selanjutnya. Oke, jadi di sini aku mau coba share ya dari sisi cerita alumni. Di sini ada misalnya Kak Aditya nih sekarang kerja di Spesialis Meta. Dari Kak Aditya bilang nih berkat belajar di digital sekolah aku bisa keterima dan kerja di Meta kayak gitu. Nah, kemudian di sini misalnya ada Kak Emilia ya sekarang kerja di Sosmed Spesialis Blibli. Berkat portofolio yang saya buat di digital sekolah, saya bisa dipercaya untuk handle di sosial media gitu. Jadi teman-teman selama kelas mungkin aku spill dikit ya. Kita nanti nggak cuma kayak dengerin tutornya em, ngasih materi, kemudian kita ngelihat aja tutornya ngapain, enggak, tapi teman-teman nanti selama dalam rangkaian kelas teman-teman itu akan mengerjakan project gitu teman-teman. Nah, project-project itu nanti bisa jadi portofolionya teman-teman semuanya untuk memperkuat profil teman-teman. Seperti yang Kak Emilia ini ya, dia bisa keterima di Blibli karena portofolio yang dibuat selama ikut program di digital sekolah kayak gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Semoga nanti teman-teman di sini juga bisa berkenan ya nanti bisa berbagi cerita suksesnya seperti ini seperti alumninya digital sekolah. Oke, di slide selanjutnya boleh?
Nah, di sini aku mau coba sharing ya, teman-teman ya, terkait learning topic yang ada di digital sekolah. Jadi ada 3 learning topic di digital sekolah nih, teman-teman. Yang pertama kita punya bootcamp. Bootcamp ini merupakan comprehensive learning dari digital sekolah ya. Kalau dilihat dari durasi belajarnya kurang lebih di 3 bulanan gitu. Nah, kita di bootcamp punya apa aja nih? Kita punya bootcamp data science, data engineer, digital marketing, data analytics, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, kita punya mini bootcamp learning topic. Oke, boleh di next slide di mini bootcamp. Nah, di sini. Di mini bootcamp, kalau dari sisi durasi belajarnya kurang lebih bedanya di 1 bulanan, teman-teman. Jadi kita lebih spesifik gitu ya kalau ke mini bootcamp, ke subtopiknya. Nah, di sini kita punya kelas mini bootcamp seperti SEO spesialis gitu, yang di sini ditandai warna biru ya, yang mana nanti akan kita kupas lebih dalam gitu ya bersama speaker kita setelah ini. Kemudian kita punya mini bootcamp KOL spesialis, Q engineer, writing, ada UI UX design, seperti itu teman-teman. Dan kalau untuk lebih detailnya teman-teman bisa ya follow di Instagramnya Digital Sekolah. Biasanya kita selalu up to date nih kelas-kelas apa yang dibuka di bulan tersebut kayak gitu dan promo-promonya. Nah, kemudian yang ketiga, kita punya short course. Boleh di next slide juga. Oke, nah di short course ini kalau dari sisi durasi belajarnya maksimal di 1 bulan, teman-teman. Kita punya host live streaming, data entry specialist, technical writing, personal branding, seperti itu. Oke, kurang lebih itu ya teman-teman ya untuk tiga macam ya learning topic dari digital sekolah tadi. Ada bootcamp, mini bootcamp, dan juga short course. Nah, boleh di slide selanjutnya. Nah, kebetulan banget nih teman-teman sesuai dengan yang mau kita bahas ya di malam hari ini di sesi Sekolah Talk terkait SEO spesialis. Dari digital sekolah kita lagi buka kelas nih mini bootcamp SEO spesialis gitu. Ini batch ke-12-nya digital sekolah. Nah, kelasnya ini akan berlangsung kurang lebih bentar lagi banget ya di tanggal 12 Oktober. Jadi di Sabtu minggu depan gitu. Nah, kelasnya ini berlangsung nantinya kurang lebih 1 bulan di 10 sesi. Nah, harinya apa aja? Jadi harinya nanti teman-teman akan di hari di sini ya, mix day ya teman-teman ya. Selasa, Kamis, Sabtu. Oke, mohon maaf itu yang bagian nomor 3 ya, itu Sabtu teman-teman. Selasa, Kamis, Sabtu. Nah, untuk Selasa sama Kamis di jam malam hari kayak gini 19.15 sampai 21.15 dan Sabtu nanti di jam 10 sampai 12. Jadi kalau teman-teman punya agenda aktivitas di pagi hari kayak gitu ya, itu nggak akan mengganggu teman-teman semuanya. Ataupun di weekend teman-teman masih tetap bisa em, ini ya, nanti habis itu hangout gitu ya di siang harinya seperti itu. Oke, jadi kelasnya 3 kali dalam seminggu gitu. Oke, boleh di slide selanjutnya. Nah, di sini ya teman-teman ya, jadi pasti ada pertanyaan lanjutan dong. Kalau aku daftar SEO spesialisnya di digital sekolah bakal dapat fasilitas apa aja nih gitu. Nah, di sini mau langsung aja ya aku spill ya teman-teman ya. Jadi fasilitasnya tuh oke banget teman-teman. Yang pertama, selama 10 sesi tadi, teman-teman itu nanti akan mendapatkan 5 project individu untuk portofolio teman-teman semuanya kayak gitu. Jadi ada 5 project individu nih untuk portofolio teman-teman gitu. Jadi ini nanti bisa teman-teman pakai juga ya buat memperkuat CV-nya teman-teman, di LinkedIn-nya teman-teman, kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman akan dapat 2 template SEO audit dan juga analisis dan juga SEO reporting dari praktisinya kayak gitu. Jadi ini juga bisa teman-teman pakai lagi nih nantinya bahkan ketika kelasnya sudah selesai. Kemudian yang ketiga terkait Google Certification itu apa? Jadi itu adalah sertifikat SEO fundamental dari Google yang akan teman-teman dapatkan. Kemudian yang keempat, job connector yang tadi aku spill di awal ya teman-teman ya. Jadi kita akan bantu nih ketika teman-teman udah menyelesaikan sesi mini bootcampnya, kita akan bantu rekomendasikan profil teman-teman, CV teman-teman ke perusahaan partnernya digital sekolah yang membuka lowongan SEO spesialis kayak gitu. Jadi insya Allah kita bisa bantu ya teman-teman ya untuk bisa one step closer ke dream jobnya teman-teman khususnya di bidang SEO kayak gitu. Kemudian yang kelima, kita akan kasih teman-teman fasilitas web dengan hosting untuk praktik dan juga latihan selama kelas.
Nah, kemudian selanjutnya kita juga akan berikan sesi mentoring dari SEO expert ya untuk karir hack di bidang SEO. Kemudian selanjutnya ini terkait soft skill-nya ya, kita akan berikan fasilitas berupa professional branding atau bantuan professional branding untuk setiap peserta untuk bisa siap nantinya ya untuk terjun ke dunia kerja. Nah, kemudian yang terakhir tentunya ini juga nggak kalah menarik, kita akan berikan fasilitas teman-teman bisa konsultasi di luar jam kelas selama kelasnya berlangsung. Kalau tadi kan kelasnya di malam hari tuh ya teman-teman ya di sama weekend di jam 10 sampai 12. Nah, teman-teman mungkin mau konsultasi nih di ke siang harinya atau sore harinya di hari yang lain gitu karena teman-teman lagi mempelajari gitu. Nah, itu bisa teman-teman ya. Jadi nggak harus di jam kelas tersebut kalau teman-teman nanti mau konsultasi via chat seperti itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya boleh di next slide. Nah, oke, jadi pasti ada pertanyaan lanjutan ya. Nanti untuk paymentnya gimana? Jadi ini udah lengkap banget teman-teman. Untuk paymentnya nanti bisa bayar tunai ataupun mau ikut program cicilan bisa. Nanti di partnernya Digital Sekolah. Nanti untuk detailnya kalau misalnya mau ikut program cicilan gimana, nanti dari tim Digital Sekolah akan bantu secara detail kayak gitu. Oke, boleh di next slide. Oke, boleh di next slide. Ya, oke. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman, khusus buat teman-teman yang hadir di sesi Sekolah Talk malam hari ini, kita lagi kasih promo yang khusus untuk teman-teman Sekolah Talk gitu ya. Jadi, harga ini bisa aku pastikan lebih murah kalau teman-teman compare di harga website. Jadi, kalau harga normalnya itu di 2,5, teman-teman. Nah, di sini kalau harga di websitenya itu kurang lebih potongannya itu 1.149.000, tapi untuk teman-teman yang hadir di Sekolah Talk malam hari ini kita berikan diskon spesial di 1,1 juta pas gitu. Nah, ini bisa program cicilan bisa atau teman-teman mungkin mau langsung payment lunas itu juga bisa. Jadi promonya sampai tanggal 8 Oktober aja. Jadi teman-teman juga nggak usah tunda-tunda ya. Mungkin malam hari ini teman-teman bisa scan dulu nih di QR-nya untuk di klaim dulu promonya atau konsultasi dulu atau bisa klik linknya di kolom chat ya. Nanti akan terhubung ke tim customer relation dari Digital Sekolah. Seperti itu teman-teman. Oke, ini boleh di screenshot ya teman-teman ya. Sambil linknya boleh di save dulu nih. Sampai habis ini kita akan masuk ke acara intinya kayak gitu. Oke, mungkin kalau dari aku seperti itu aja sih teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ya untuk teman-teman bisa langsung aja di kolom chat aja. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Oke, Oke, untuk promonya terima mungkin di kasih. slide sebelumnya ya dari Kak Admin ya. Oke, terima kasih banyak, Kania. Nah, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan gitu ya terkait digital sekolah, boleh langsung aja ya tanyain ke Kania-nya, jangan malu-malu nih mumpung Kania masih ada di sini gitu ya. Nah, sambil aku menunggu pertanyaan dari teman-teman, aku mau ingetin lagi untuk teman-teman, jangan lupa untuk upload IG story keseruan kita gitu ya, dan jangan lupa juga untuk eh klik link yang ada di kolom chat gitu ya, karena kita ada promo khusus nih buat teman-teman gitu ya, promo khusus peserta Sekolah Talk malam hari ini. Nah, teman-teman bisa dapetin harga khusus 1,1 juta doang gitu ya. Nah, promo ini bisa diklaim sampai 8 Oktober. Jadi, teman-teman kalau sekarang masih bingung-bingung gitu ya, boleh banget konsultasi aja sama tim CRO kita yang linknya udah dibagiin juga sama kakak admin gitu ya. Atau boleh di-scan aja nih di layar kita udah ada gitu. Nah, teman-teman yang mau bertanya adakah? Digital Writing Camp mulainya kapan Kak Nia? Oke. Kayaknya ada yang tertarik ke Digital Writing Camp nih. Oke, mungkin nanti kita bisa bantu jawab di kolom chat ya, teman-teman. Kak Claudia, ditunggu ya jawabannya. Oke, ada lagi teman-teman yang lain yang mau bertanya gitu ya. Tadi ada yang tanya gitu ya, sudah include job connector? Iya, sudah ya di kelas SEO spesialis kita udah ada fasilitas job connectornya gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Oke. Baru-baru tiga ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, aku terima kasih ya aku ucapkan ke Kania gitu ya. Aku izin lanjutin acara kita di malam hari ini. Nah, mungkin biasanya teman-teman ini muncul pertanyaan tuh kalau acaranya udah selesai gitu ya. Nanti mau tidur udah ngadep ke atap gitu ya, ke langit-langit atap
rumah gitu baru kepikiran tadi kok nggak nanya gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan gitu nanti boleh langsung hubungi admin aja, admin CRO kita ya yang linknya juga udah dibagiin di kolom chat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman di sini, yaitu akan ada materi. Cuman sebelum kita masuk ke sesi materi kita, aku mau tes ombak lagi nih, tes semangat ya teman-teman. Kalau teman-teman udah nggak sabar banget gitu ya, pengen, oh, bukan kuis lagi ya Kardan, ini tes ombak aja. Jadi kalau teman-teman udah nggak sabar mau dengerin materi dari Mbak Dinda, boleh klik satu yang banyak gitu. Boleh, aku tunggu nih. Kita akan mulai materi kalau teman-teman udah klik satu yang banyak. Oke, udah rame. Udah nggak sabar nih kayaknya teman. Satu, satu, satu gitu ya. Udah nggak sabar banget. Iya, iya, iya. Oke, kalau gitu teman-teman. Karena teman-teman juga udah nggak sabar, kita akan langsung masuk ke sesi materi kita gitu ya. Tapi sebelumnya aku izin memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Ada Mbak Adinda Saraswati gitu ya. Seorang SEO spesialis di multinational agency dan sudah punya experience lebih dari 5 tahun di bidang SEO spesialis teman-teman, keren banget gitu ya. Nah, Mbak Dindanya juga sudah hadir nih di tengah-tengah kita. Halo Mbak Dinda. Halo Mbak Oksa. Halo. Oke, gimana kabarnya kalau sedikit serak Mbak Dinda? Sehat, sehat. Sehat ya, Alhamdulillah ya. Oke, kalau gitu teman-teman di sini juga udah nggak sabar nih Mbak Dinda pengen sharing sama Mbak Dinda gitu ya. Kalau gitu langsung Oke. aja, silahkan. Thank you Mbak Oksa. Aku share screen dulu ya. Teman-teman udah lihat screen aku atau belum ya? Sudah Mbak, sudah ada. Oke, thank you. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Oksa, jadi di hari ini kita akan ada materi yaitu tentang the future of SEO. Lebih ke pembahasannya strategi SEO, lalu juga kita akan bahas sedikit itu tentang AI trends, lalu juga ada gimana sih pengimplementasian SEO masih sama atau sudah berbeda dengan tren tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin aku perkenalan dulu supaya nanti diskusinya juga lebih enak. Perkenalkan, nama aku Adinda Saraswati. Teman-teman di sini bisa panggil Dinda. Saat ini aku masih aktif bekerja di salah satu multinational agency sebagai SEO spesialis. Dan selain itu juga sedang handle beberapa job freelance. Ya, lalu masuk ke agendanya. Jadi ada 5 poin, 5 poin besar yang akan menjadi topik bahasan di malam ini. Yang pertama, kita akan bahas kenapa sih sebenarnya SEO itu penting untuk meningkatkan visibilitas bisnis kita atau visibilitas website kita. Lalu kita juga akan belajar penerapan atau cara optimasi website, mulai dari on page-nya, lalu dari teknikalnya, dan juga dari off page-nya. Dan yang ketiga kita akan eh, membahas juga kira-kira masih penting atau enggak ya di kemudian hari eh, untuk pembuatan konten atau artikel. Karena sebagaimana kita tahu di The Future of SEO itu nantinya akan ada konten-konten yang bisa di-develop oleh AI seperti itu. Dan selanjutnya kita juga ada pembahasan sedikit tentang AI di dunia SEO. Apakah benar SEO itu akan mati atau justru akan improve ke next level yang lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir nantinya akan ada tutorial penggunaan tools. Nah, dari teman-teman di sini mungkin ada yang memang udah belajar SEO kah atau dari teman-teman baru mau mulai belajar SEO nih atau memang ada yang benar-benar udah praktisi SEO. Mungkin bisa chat aja di kolom chat box. Oke, baru belajar, baru mulai. Sorry. Oke, baru mulai rata-rata baru mau mulai belajar. Karena itu di materi hari ini aku paparin yang benar-benar trigger atau pancingan supaya teman-teman itu lebih interest lagi di dunia SEO. Oke.
Oke, alumni SEO Content Writing Digital. Siap. Oke, kita masuk aja mungkin ke materi yang pertama, yaitu pentingnya SEO sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan visibilitas bisnis kita. Atau nggak hanya bisnis, di sini juga bisa website pribadi kita. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu SEO, kemudian cara optimasinya, kita perlu tahu dulu yang sebenarnya search engine itu apa sih? Jadi sebenarnya search engine itu nggak hanya Google, teman-teman. Di dunia ini ada banyak search engine, contohnya kayak Google, Bing, Baidu, dan juga Yahoo. Tapi kalau kita lihat dari data survei di sini, memang mostly Google itu paling banyak digunakan oleh user untuk mencari informasi. Kenapa kayak gitu? Karena Google ini dianggap selalu memberikan informasi yang paling relevan untuk si user dan juga informasi yang Google berikan itu selalu up to date. Jadi informasinya benar-benar baru, lalu juga relevan dan bisa menjawab pertanyaan dari user. Seperti itu. Makanya kalau kita mau optimize website, itu biasanya yang kita eh, cari atau kita telusuri adalah search engine-nya itu Google. Jadi misalnya kita cari keyword tertentu, itu kita menggunakannya dengan Google. Nah, lalu kita masuk ke manfaat search engine. Jadi search engine itu eh, manfaatnya sekitar 80% user itu mencari informasi di search engine. That's why kenapa teman-teman itu perlu yang namanya visibilitas di Google atau search engine. Karena mostly orang-orang tuh masih banyak yang mencari informasi melalui Google. Misalnya sebatas mencari informasi tentang waktu sholat hari ini atau eh, lokasi tempat makan terdekat itu biasanya kita eh, googling atau melakukan pencarian lewat Google. Nah, kira-kira apa nih yang akan terjadi kalau misalnya bisnis kita atau website kita itu belum visible di search engine? Nah, tentunya teman-teman itu akan kehilangan opportunity untuk menargetkan calon customer atau calon konsumen teman-teman. Jadi biasanya kalau konsumen tertentu itu melakukan pencarian, mereka akan klik keyword-keyword yang ada di posisi teratas. Jadi data di bagian kanan ini menunjukkan kalau user itu mostly klik hasil pencarian yang ada di ranking 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai ke 5. Seperti itu. Jadi kalau misalnya bisnis teman-teman atau website teman-teman belum visible, itu tentunya akan menurunkan opportunity bisnis teman-teman. Nah, selain itu, kalau teman-teman di sini udah sempat ada yang pernah dengar yang namanya local SEO, itu cara optimasi sebuah eh, bisnis yaitu dengan Google My Business. Teman-teman bisa melakukannya. Itu tujuannya untuk optimize properti atau bisnis kita supaya bisa dicari oleh user-user yang berdekatan dengan lokasi bisnis kita. Jadi ketika kita optimize Google My Business, itu tentunya akan meningkatkan visibility bisnis kita gitu. Jadi misalnya nih teman-teman punya usaha laundry, terus teman-teman mau semua orang yang ada di sekitar wilayah teman-teman itu tahu kalau teman-teman tuh buka usaha laundry loh. Nah, di situ teman-teman bisa aktifin yang namanya Google My Business. Jadi teman-teman bisa create account di Google My Business lalu mulai optimasi. Mulai optimasinya itu dengan nama bisnisnya apa, kemudian deskripsi bisnisnya apa, misalnya eh, jasa laundry sepatu, jasa laundry baju dan sebagainya. Lalu teman-teman bisa cantumkan juga websitenya dan juga alamat usaha teman-teman seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat dari data survei juga ada di sini eh, 97% pengguna itu mencari bisnis lokal secara daring atau secara online, yaitu tentunya masih dengan cara googling. Lalu biasanya 62% konsumen
uh, itu akan meninggalkan sebuah bisnis. Misalnya si konsumen ini tahu ada bisnis A, tapi ketika dicari di Google itu nggak ada visibilitasnya. Nah, tentunya itu akan membuat si konsumen ragu. Sebenarnya si A ini benar-benar buka bisnis atau jangan-jangan hanya scam gitu kan. Nah, lalu selanjutnya 86% pelanggan itu yang menggunakan Google Maps eh, itu biasanya datangnya dari Google My Business. Jadi ketika kita melakukan pencarian sebuah bisnis, lalu muncul Google My Business itu biasanya dilengkapi dengan Maps-nya atau Google juga menyediakan arah untuk datang ke tempat bisnis teman-teman gitu. Nah, lalu sampai sini mungkin ada yang mau tanya atau teman-teman udah pernah optimasi SEO lokal kah? Atau ada yang mulai penasaran gimana caranya bisa visible di SEO lokal? Atau ada hal-hal lain yang mau teman-teman tanya dari pemaparan sebelumnya? Oke, kalau belum ada mungkin nanti bisa di chat box aja. Oke, ini Octavia pernah optimasi on page dan off page. Oke, saya pernah diajari ke acara rank satu di Gmaps. Iya betul. Mungkin di Gmaps dan juga Google My Business supaya bisnisnya juga bisa visible di saat user mencari di search engine. Seperti itu. Oke, aku lanjut dulu. Jadi, seperti yang Kak Octavia tadi udah mention, kalau beliau itu udah pernah optimasi on page dan juga off page. Untuk teman-teman di sini yang belum pernah sama sekali optimasi website, ini aku akan perkenalin dulu. Jadi, untuk cara optimasi website itu ada beberapa tekniknya, yaitu yang pertama teman-teman harus optimasi on page-nya. Lalu juga optimasi teknikal dan juga off page-nya. Nah, itu perbedaannya apa sih sebenarnya? Nah, teman-teman nggak perlu bingung, karena di sini juga akan aku jelasin. Oke, sebelum masuk ke perbedaan apa itu on page, off page, dan juga technical, teman-teman itu perlu tahu dulu sebenarnya apa sih perbedaan SEO dan juga SEM. Jangan sampai ketika teman-teman udah mau pilih fokus di karir SEO, tapi teman-teman itu masih bingung kira-kira bedanya apa sih sama SEM gitu. Eh, karena beberapa kali kalau di interview itu pasti akan ditanya perbedaan antara SEO dan SEM ini apa gitu. Jadi untuk SEO itu adalah salah satu strategi yang kita gunakan untuk optimasi website secara organik atau secara natural. Sedangkan untuk SEM itu secara berbayar. Intinya kita bisa bidding keywords ya, dengan membayar Google gitu. Nah, untuk traffic websitenya untuk SEO itu unlimited, sedangkan kalau SEM limited by budget. Misalnya kita setup budget sekitar 1 juta, lalu keywordnya itu per keywordnya itu harganya 500 rupiah. Nanti kita akan bisa bagi total budget dengan harga per keywordnya gitu. Jadi kalau SEM itu urusannya lebih ke harga. Dan untuk cost per kliknya di SEO itu gratis atau tidak ada yang hal yang kita bayar gitu. Dan kalau untuk SEM itu berbayar, jadi kita bayar ke Google. Nah, kira-kira berapa lama sih kita bisa ngelihat result dari SEO dan juga SEM? Kalau untuk SEO memang lebih takes time dibandingkan dengan SEM, tapi manfaatnya atau benefitnya itu bisa long term. Jadi ketika ada trending tentang cara mencuci pakaian atau cara memasak sesuatu di kemudian hari itu trendingnya artikel yang udah kita buat di tahun 2023 itu bisa aja naik lagi gitu. Nah, sedangkan kalau SEM itu memang lebih cepat kelihatan hasilnya, tapi eh,
untuk jangka waktunya itu lebih pendek. Jadi ketika kita matikan ads-nya itu visibilitas kita akan menurun. Nah, kira-kira kapan sih kita bisa fokus eh, optimasi website secara organik atau secara berbayar? Nah, ini tergantung objektif dari bisnis teman-teman atau dari tujuan teman-teman. Jadi misalnya kalau teman-teman itu mau em, meningkatkan visibilitas website bisnis teman-teman karena websitenya ini baru, teman-teman bisa menggunakan SEO. Tapi ketika bisnis ini udah berjalan lama, tapi penjualannya masih di situ-situ aja, teman-teman bisa masif menggunakan SEM atau dengan cara berbayar. Seperti itu. Oke, untuk optimasi SEO atau secara organik, di sini ada 3 teknik yang perlu kita kenal. Yang pertama itu ada on page, lalu ada technical dan juga off page. Nah, ini bedanya apa sih? Jadi, kalau on page itu berfokus kepada halaman websitenya. Jadi, tampilan si website ini sendiri dari kontennya, lalu keywords yang ada di website tersebut, image-nya, metadata. Metadata itu meta title dan juga meta description. Lalu juga kita bisa optimasi URL-nya. Jadi URL yang baik itu mengandung keywords yang kita targetkan. Misalnya kita menargetkan keyword susu bayi. Lalu kita menggunakan URL susu uh, strip bayi. Itu adalah URL yang baik atau URL yang teroptimasi. Lalu jangan lupa juga dengan internal links. Internal links ini tujuannya untuk meningkatkan visibilitas konten yang ada di dalam website teman-teman. Jadi misalnya teman-teman udah tertarik buat artikel tentang topik A, lalu teman-teman kemudian hari membuat apa artikel dengan topik B. Nah, teman-teman bisa menggunakan internal link untuk memperkenalkan artikel A tadi di halaman konten si B. Seperti itu. Lalu untuk technical SEO ini lebih teknis lagi, eh, yaitu teman-teman bisa melihat ke page speed websitenya, lalu lihat site structure-nya, lalu bisa di export sitemaps-nya dan implement di Google Search Console. Lalu bisa checking index page yang ada di website teman-teman dan juga implementasi yang namanya structure data. Ini biasanya kalau dari SEO spesialis kita bisa berikan rekomendasi yang nantinya akan diimplementasi oleh tim web dev gitu. Nah, lalu untuk off page-nya ini eh, intinya berada di luar page karena namanya juga off page. Eh, intinya tuh seberapa meaningful artikel kita sehingga bisa di republish oleh other website gitu. Ini yang dinamakan dengan guest posting. Kalau aku di sini udah nggak pakai backlinks, tapi lebih ke natural links. Jadi kita usaha aja nih supaya artikel kita bisa lebih meaningful dan juga insightful untuk user. Nah, ketika artikel kita memang benar-benar informatif, itu pastinya akan di republish oleh media-media lain gitu. Lalu juga off page-nya itu bisa juga dengan press release. Ketika teman-teman bisnisnya itu launching produk baru, teman-teman di sini bisa em, menggunakan beberapa media untuk mempublish produk yang teman-teman itu baru rilis seperti itu. Nah, mungkin sebelum masuk ke sebenarnya si konten ini atau artikel masih penting atau enggak sih di SEO masa depan? Mungkin ada yang mau ditanya dulu deh teman-teman. Atau ada yang mau sharing-sharing kira-kira dari optimasi on page atau off page-nya itu teman-teman masih ada kesulitan di manakah?
Oke deh, aku jawab pertanyaan dulu dari Dea Merina. Berarti backlink nggak seberapa efektif ya Kak? Betul. Di SEO algoritma yang saat ini, backlink itu nggak terlalu efektif. Lebih efektifnya Mbak Dea ini produce artikel yang memang informatif dan juga meaningful. Jadi nggak usah tuh fokus banyak ya backlink di website kita itu nggak usah fokus ke sana. Fokusnya itu membuat artikel yang memang enak dibaca user, lalu juga informatif untuk user. Intinya seberapa impactful website kita untuk user gitu. Yang tadi yang press release itu gimana ya? Oke, yang release itu ketika kita launching produk baru, itu teman-teman bisa menghubungi media-media publisher seperti misalnya Kumparan atau Liputan 6 untuk membantu publish tentang launching produk baru teman-teman. Nah, dari sana itu nanti brand teman-teman juga akan visible di search engine dan juga akan membantu website teman-teman supaya lebih visible lagi di search engine. Seperti itu. Kalau teknikal harus bisa coding ya, Kak. Nggak harus bisa coding, tapi at least kita paham dasar-dasar HTML. Karena di technical SEO itu ada HTML status code yang perlu kita tahu. Misalnya, website itu statusnya 200. Itu artinya website itu bisa live atau bisa diakses oleh user. Ketika websitenya itu 301, itu artinya adalah redirection dan sebagainya. Jadi teman-teman itu perlu pemahaman tentang basic-basic HTML dan juga JavaScript itu juga akan lebih baik. SEO itu khusus untuk website aja ya, Kak. Nah, ini pertanyaannya menarik. Karena eh, di SEO yang akan datang itu akan optimasinya itu akan lebih luas lagi karena kan medianya di di sini akan lebih bang itu bisa di YouTube lalu bahkan bisa di TikTok gitu. Jadi nggak hanya di website. Ya, saat ini para praktisi SEO juga udah mulai belajar untuk optimasi ke arah YouTube dan juga TikTok. Karena kalau teman-teman sering scroll-scroll TikTok, itu juga di TikTok udah ada em, kata kunci yang ada highlight birunya. Itu ketika teman-teman klik akan muncul eh, apa konten-konten dalam kategori yang sama. Seperti itu. Dapat backlink gimana, Kak? Nah, ini untuk Mas Faisal fokus aja di kontennya atau di konten website Mas Faisal sendiri, itu usahakan artikel yang Mas Faisal produce itu informatif dan juga bermanfaat untuk user. Nanti kalau memang sudah informatif, itu biasanya para publisher itu akan nge-republish artikel-artikel dari eh, yang ada di website tersebut. Misalnya artikel tips and trick, itu bisa dicoba oleh Mas Faisal. Seberapa urgent sebagai SEO specialist untuk punya hard skill, copy, dan content writing? Ini menurut aku cukup penting karena di sini SEO specialist memang kerja dengan content writer. Tapi ketika kita mau bahas suatu topik, kita juga harus paham relevansinya dengan isi artikelnya itu. Jadi kita nggak hanya suggest eh, topik dan juga keyword, tapi kita juga perlu baca ulang nih kira-kira isi teks tersebut itu relevan atau enggak. Jadi menurut aku eh, seorang SEO spesialis itu juga harus punya skill content writer. Nah, jadi bedanya SEO spesialis sama SEO content writer itu apa? Nah, kalau SEO spesialis itu lebih tugasnya itu lebih bertujuan untuk mengoptimasi sebuah website. Jadi itu seperti yang udah aku mention tadi ada yang namanya on page, off page dan juga technical.
Nah, 3 poin tersebut itu nggak akan ditemuin di SEO content writer. Karena kalau SEO content writer itu fokusnya hanya memproduksi atau membuat artikel aja. Yang dimana keywordnya itu udah dipilih oleh seorang SEO spesialis gitu. Jadi SEO spesialis dan juga SEO content writer itu saling kerjasama. Jadi, misalnya seorang SEO spesialis itu udah research keywords, research topik, kira-kira minggu ini mau bahas topik tentang apa aja. Eh, Topik-topik tersebut lalu dikirim ke SEO content writer untuk dibuatkan artikelnya sesuai kaidah-kaidah SEO. Itu. Oke, terkait optimasi teknikal SEO, kan perlu koordinasi dengan web dev ya, Kak. Jadi sebagai SEO spesialis, apa aja yang perlu kita ketahui untuk diberi instruksi ke web dev-nya ya, Kak? Nah, yang paling penting kita perlu eh, tahu yang namanya Google Search Console. Jadi di Google Search Console itu em, ada yang namanya indexing page. Jadi kita bisa lihat halaman kita itu yang terindeks atau terbaca oleh Google itu ada berapa. Lalu juga yang tadi udah aku mention, lebih ke HTML status code. Itu teman-teman perlu banget belajar itu karena teman-teman akan tahu tuh ketika website 404 harus diapakan, lalu juga ketika website 301 itu kenapa gitu. Itu teman-teman perlu tahu. Semakin banyak atau sering membuat artikel berarti kemungkinan untuk visible ya, Kak. Nah, ini untuk di SEO dengan algoritma yang sekarang, caranya nggak seperti itu, tapi lebih ke semakin informasi artikel teman-teman atau semakin lengkap isi artikel teman-teman, itu akan semakin visible. Jadi, seberapa artikel teman-teman itu membantu user eh, atau menjawab keresahan user saat melakukan pencarian tertentu, gitu. Semua itu tergantung kontennya ya, Kak. Kalau kita handle suatu web yang nggak boleh diubah isi kontennya, apa yang dilakukan SEO spesialis untuk boost traffic, Kak? Nah, ini yang bisa dilakukan itu dengan internal linking. Jadi, Mbak Maka ini bisa melakukan internal linking dari misalnya yang mau di push itu adalah page B. Nah, lalu ada beberapa page lainnya. Mbak Maka bisa eh, mengimplementkan internal linking di halaman A, C, D, E ke halaman B yang menuju ke halaman B. Jadi intinya seperti kita sedang melakukan support untuk meningkatkan page tersebut gitu. Untuk website apa perlu memakai pixel data yang connect ke FB Ads atau tidak? Oh, oke. Kalau ini konteksnya lebih ke SEM. Jadi kalau untuk ke SEM ini bisa dikonekkan ke FB Ads, itu bisa remarketing gitu. Kalau untuk SEO itu nggak perlu. Seperti itu. Apakah memungkinkan untuk membuat artikel SEO dengan menggunakan ChatGPT? Ini mungkin, tapi perlu dilihat lagi setelah kita generate artikel tersebut di ChatGPT. Kira-kira konteksnya sesuai atau enggak, lalu isinya masih relevan atau enggak, gitu. Jadi setelah kita buat, kita harus relook lagi. Itu eh, kira-kira bahasanya bahasa manusia atau bahasa bot. Lalu kira-kira dari konteksnya itu relevan atau enggak. Seperti itu. Oke, mungkin aku lanjut dulu ke bagian masih penting atau enggak ya sebenarnya konten atau artikel dengan SEO. Oke, kalau teman-teman di sini masih sering banget dengar yang namanya SEO friendly articles. Nah, itu di era SEO yang sekarang udah nggak berlaku lagi ya teman-teman. Jadi yang kita fokusin itu namanya user friendly articles. Jadi kalau dulu itu para praktisi SEO atau beberapa orang SEO spesialis menggunakan istilah SEO friendly articles.
untuk menjelaskan bahwa konten yang kita buat itu memang disukai oleh Google. Nah, tapi di era SEO yang sekarang ini bukan lagi artikel tersebut disukai oleh Google. Jadi kita nggak perlu nih mikirin Google suka atau enggak ya sama konten gue. Lalu Google juga eh, maksudnya gampang atau enggak ya mengindeks si konten ini gitu. Nah, yang kita fokusin hanya seberapa meaningful artikel kita untuk user atau seberapa membantu artikel kita untuk si user yang lagi melakukan pencarian seperti itu. Jadi misalnya kita mau buat tips tentang pakai skincare rutin. Itu sebisa mungkin kita lihat dulu dari SERP atau dari Google-nya. Kira-kira mostly user tuh melakukan pencarian apa aja atau pertanyaan tuh ada apa aja. Karena Google sekarang juga udah menyediakan banyak features kayak feature people also ask. Ketika teman-teman cari kan biasanya ada tuh beberapa pertanyaan yang muncul. Nah, dari situ teman-teman bisa explore lagi tuh. Oh, eh, kebanyakan user tuh mengalami keresahannya tuh yang seperti itu, yang ada di fitur People Also Ask. Seperti itu. Jadi udah nggak lagi buat artikel yang disukai, hanya disukai oleh Google atau botnya Google, tapi sekarang kita membuat artikel yang user friendly atau artikel yang memang disukai oleh user atau calon pelanggan kita. Oke. Nah, lalu apa sih perbedaannya antara SEO friendly articles dan juga user friendly articles? Nah, sebenarnya intinya masih sama, tapi cara pandang kita atau point of view kita yang perlu diubah. Kalau dulu kita optimasi artikel hanya untuk Google, nah tapi kalau sekarang kita optimasi artikel supaya em, artikel tersebut enak dibaca oleh user, lalu juga bisa menjawab pertanyaannya si user. Jadi eh, prosesnya itu kita harus membuat bagian pembuka yang menarik, lalu bisa menggunakan teknik piramida terbalik. Yang dimaksud piramida terbalik di sini yaitu bagian pertama itu harus topik utama, lalu yang tengah rinciannya, dan yang terakhir itu penutup yang mengarah ke call to action atau action dari si usernya kira-kira apa. Beli produk kah, daftar sebuah eh, kelas kah, lalu juga isi form tertentu, itu bisa teman-teman implement di bagian penutupnya. Lalu kita juga perlu make sure penggunaan heading yang tepat. Heading ini mulai dari H1-nya, lalu H2-nya, dan juga kalau misalnya ada H3 itu teman-teman juga perlu perhatikan H3-nya. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa optimasi gambar. Biasanya di sini tuh gambar ada yang namanya hero image, itu bagian paling awal, lalu ada di body kontennya, dan teman-teman juga bisa nih masukin yang namanya infografik, supaya artikel yang teman-teman buat itu lebih rich, lebih bermanfaat juga untuk user. Dan ketika kita optimasi gambar, itu bisa aja website teman-teman itu muncul ketika biasanya kan di halaman Google ada tuh ya, kita mau lihat gambarnya kah, mau lihat Google Shopping, atau kita mau lihat Google Books-nya. Nah, kalau kita optimasi gambar, itu website teman-teman bisa muncul di halaman pencarian gambar. Seperti itu. Nah, ini yang tadi aku mention tentang piramida terbalik. Jadi, topik yang paling awal eh, itu yang paling penting, lalu masuk ke rinciannya, dan yang terakhir ke penutup. Oke, ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti aku jawab setelah em, materi yang ini. Oke, lalu untuk user friendly article di sini dimaksud struktur headingnya seperti apa. Ini masih sama dengan SEO friendly article. Struktur headingnya itu mulai dari H1 yaitu judul, lalu ke H2 subjudul,
Dan teman-teman bisa pakai H3 atau bagian dari sub-sub heading. Nah, ini usahakan urutan headingnya itu terstruktur atau sesuai dengan strukturnya mulai dari H1, H2, dan juga H3. Karena kalau enggak, nanti juga tampilannya akan berantakan, bikin user juga bacanya jadi kurang enak. Selain itu, dari sisi Google, itu juga akan dibaca secara berantakan. Misalnya kita pakai H2 duluan, itu Google akan membacanya eh, si title itu sebagai subheading. Seperti itu. Oke, karena mau masuk ke materi selanjutnya, ini aku jawab beberapa pertanyaan dulu. Apakah Google Business termasuk job description seorang digital marketing? Sebentar. Untuk Google My Business ini sebenarnya nggak masuk ke kualifikasi seorang digital marketing karena sebenarnya seorang pembisnis aja itu bisa melakukan optimasi si Google My Business ini sendiri. Jadi itu bukan hal yang fundamental di digital marketing gitu. Bukan hal yang benar-benar harus kita concern seperti itu. Ini hanya supporting aja, supporting si website yang ini. Karena kalau digital marketing kan banyak ada sosmed spesialis, lalu ada SEO content writer, SEO spesialis, itu kumpul menjadi satu jadi digital marketing. Dari Octavia, gimana caranya tahu kalau ada perkembangan yang terjadi di antara para praktisi SEO atau perkembangan di optimasi SEO. Nah, ini cara tahunya rajin-rajin ikut webinar, lalu juga rajin-rajin ikut kelas. Itu tentunya para praktisi SEO semuanya juga akan mention kira-kira ini akan ada update apa, lalu juga ke depannya SEO akan seperti apa. Em, dan juga biasanya banyak tuh di LinkedIn tentang informasi SEO. Itu Mbak Octavia juga bisa baca-baca di LinkedIn. Nah, kalau satu website produce 3 sampai 4 artikel bukan media itu bagus gak sih? Saya dikerjain daily terus gimana ya triknya supaya makin sempit misal website faktor jual dan air. Oke, untuk triknya yang paling penting kalau memang artikel itu produce tiap hari, bisa dilihat dari trennya. Misalnya hari ini trennya tentang apa, itu bisa dikaitkan dengan menu websitenya. Misalnya hari ini sedang hmm, tren tentang topik A, itu eh, Mbak Dea bisa lihat dari Google Trend, kira-kira apa yang trending di hari ini, itu Mbak Dea bisa produce artikelnya atau dikaitkan dengan produk yang Mbak Dea punya gitu. Kalau memang si artikelnya itu produce setiap hari. Cara web baru bersaing dengan publisher gimana? Oke, untuk caranya itu kita bisa pakai strategi off page juga selain dari on page dan juga technical. Yaitu off page-nya kita bisa kerjasama dengan beberapa publisher atau dengan bahkan beberapa blogger untuk supporting our new website seperti itu. Selain dari setelah kita udah, tapi ini pastiin kita udah optimasi on page dan juga teknikalnya. Lalu setelah itu kita baru kerjasama dengan blogger atau kerjasama dengan publisher-publisher kecil yang budgetnya tentunya lebih murah dibandingkan publisher besar. Kalau pengguna piramida terbalik ini untuk artikelnya format listikal atau bagaimana ya susunannya. Nah, ini khususnya untuk artikel-artikel yang listikal karena listikal itu akan memudahkan user saat membaca sebuah artikel karena mereka nggak perlu membaca keseluruhan dari headingnya aja mereka udah tahu informasinya itu menjawab
apa yang mereka cari atau enggak. Seperti itu. Jika menggunakan gambar dalam artikel SEO, apakah penggunaan caption dengan menyisipkan keyword berpengaruh besar? Berpengaruh iya, tapi besar atau tidaknya itu eh, nggak terlalu besar. Jadi sebaiknya kita memang optimasi keseluruhan, tapi possibility untuk masuk ke dalam SERP image itu belum tentu. Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah mengoptimasi gambar, tapi untuk kebijakan masuk ke dalam Google Image atau enggak, itu adalah kebijakannya Google. Seperti itu. Yang bisa kita lakukan itu optimasi di caption gambar, lalu juga di rename saat kita save image tersebut, usahakan kita rename juga sesuai dengan keywords-nya. Tuh. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengukur keberhasilan strategi SEO? Nah, ini tergantung dari bisnis Mbak Arlin. Bisnisnya masih barukah atau bisnisnya sudah lama? Kalau bisnisnya masih baru, ini eh, keberhasilannya bisa dilihat dari visibilitas dan juga dilihat dari total engagement user yang masuk ke dalam artikel-artikelnya gitu. Kira-kira engagement time ke artikel Mbak Arlin itu tinggi atau enggak? Dan lalu kira-kira engagement time yang tinggi itu ada di page apa? Seperti itu. Nah, kalau em, bisnisnya itu atau websitenya udah lama ada, itu keberhasilannya bisa aja diukur ke arah conversion seperti itu. Karena kan ketika kita membuat artikel, kita pasti menyelipkan call to action atau action-action yang perlu dilakukan user seperti order via WhatsApp, order via website seperti itu. Nah, dari link tersebut kita bisa tracking seberapa convert artikel kita untuk bisnis kita juga seberapa bermanfaatnya gitu. Jadi depends on objektif bisnisnya seperti apa. Oke, aku lanjut dulu. Nah, ini lebih ke tren baru dan pengaruh AI di dunia SEO. Nah, benar nggak sih SEO itu akan mati karena kemunculan AI? Karena kan banyak banget tuh artikel-artikel, lalu juga informasi-informasi yang berseliweran tentang gimana nasib SEO setelah AI ada gitu. Nah, bener nggak sih si SEO ini akan mati? Eh, nah, ternyata itu nggak benar ya teman-teman. Tapi yang benar itu SEO akan lebih next level. Kenapa next level? Nantinya akan ada yang namanya Search Generative Experience, yang dimana Google akan menampilkan jawaban sesuai dengan keinginan user yang telah dirangkum dari beberapa website. Oleh karena itu, teman-teman perlu banget membuat artikel yang memang meaningful atau benar-benar informatif eh, yang sesuai dengan keinginan user seperti itu. Supaya Google juga bisa mengambil beberapa paragraf dan dijadikan satu dan dimunculkan di Search Generative Experience. Nah, untuk algoritma yang sekarang itu udah nggak lagi pakai yang namanya domain authority. Kalau teman-teman dulu pernah dengar atau sempat dengar yang namanya, oh kalau SEO yang bagus tuh yang domain authority-nya tinggi. Nah, tapi kalau yang sekarang itu eh, kita udah beralih ke yang namanya topical authority. Maksudnya gimana? Dan apa sebenarnya bedanya topical authority dan juga domain authority? Kalau domain authority itu kita fokus terhadap websitenya aja. Kira-kira website itu udah publish berapa lama, lalu juga kira-kira DAPA-nya seperti apa, itu strategi yang udah cukup lampau. Nah, untuk saat ini yang sedang difokuskan oleh para praktisi SEO itu lebih ke arah topical authority. Yang dimaksudkan di sini ketika teman-teman mau develop website, itu pastiin teman-teman udah tahu nih niche atau topiknya mau ke arah mana. Jadi misalnya teman-teman itu mau
bikin website tentang skincare atau dunia kecantikan lah. Itu teman-teman juga udah eh, punya nih kerangkanya di dalam otak, nantinya artikelnya akan seperti apa, bahas skincare apa aja, topiknya ke arah mana aja. Jangan sampai ketika teman-teman udah menentukan website yang mau dibuat itu adalah website skincare, tapi di dalamnya itu mengandung artikel-artikel tentang cara memasak sesuatu atau bahkan tips membeli produk yang nggak relevan dengan produk kita, itu jangan sampai seperti itu. Karena nantinya tentunya akan mendecrease atau menurunkan topical authority dari website kita. Lalu selanjutnya kita juga bisa melakukan yang namanya seed keyword research. Seed keyword research ini setelah kita menentukan topik dari website kita, kita bisa melakukan pencarian beberapa keyword turunannya. Misalnya tadi topik besarnya itu adalah skincare. Lalu keyword turunannya teman-teman bisa pakai skincare malam rutin atau skincare siang dan sebagainya. Lalu yang terakhir ini yang udah aku mention beberapa kali tadi, uh, bikin konten yang informatif, uh, yaitu uh, dan juga membuat konten yang problem solving gitu. Intinya kontennya bermanfaat untuk si user, gak hanya untuk Google. Nah, kalau tadi aku udah sempat mention tuh yang namanya search generative experience, ini tampilannya akan ada di uh, akan seperti yang ada di sebelah kanan ini. Itu jadi si Google ini merangkum dari beberapa website seperti itu. Jadi usahakan website teman-teman atau blog teman-teman itu memang bermanfaat untuk si user. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang bingung, seed keyword research itu maksudnya gimana sih? Nah, ini sebelum teman-teman develop artikel, pastiin teman-teman itu udah tahu topik besar yang mau dibuat itu kira-kira artikelnya tentang apa, lalu juga keyword turunannya seperti apa. Misalnya contohnya topik besarnya itu adalah digital marketing. Lalu kita punya keyword turunan yaitu digital marketing adalah apa itu digital marketing dan juga contoh digital marketing. Intinya artikelnya nantinya akan memberikan informasi seputar digital marketing dan yang mengandung beberapa keyword turunan tersebut. Kayak sebelum masuk ke materi terakhir, aku akan jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Dengan adanya AI yang bisa merangkum artikel banyak orang itu bakal bikin tambah susah gak Kak buat dapetin traffic. Untuk traffic ini bisa jadi uh, akan ada penurunan. Karena kalau kita dapat snippet position aja, itu trafficnya kan akan lebih turun dibandingkan kita um, dapetin rank 1 gitu. Tentunya akan ada penurunan, that's why objektif SEO nantinya nggak akan hanya traffic lagi, tapi lebih arahnya ke conversion dan juga share of voice uh, seberapa bisnis kita itu didengar oleh user seperti itu. Nah, kalau produk hijab, topik artikel yang cocok untuk website apa ya Kak kira-kira? Bisa cara um, menyetrika hijab atau bisa juga cara melipat hijab yang tepat. Nah, ini Mbak Ade juga bisa melakukan pencarian keywords di Ahrefs atau di beberapa tools gratis. Nanti aku share juga di sini. Apa sih resiko yang mungkin muncul kalau kita pakai konten yang dihasilkan oleh AI? Oke. Nah, risikonya itu bisa aja konten yang kita publish sama dengan konten website lain karena AI itu nggak ada garansi bahwa konten yang kita yang diproduksi oleh AI itu adalah konten yang memang satu-satunya yang dibuat khusus untuk kita. Itu nggak ada garansi dari AI atau dari ChatGPT. Oleh karena itu, setelah kita generate artikel dari ChatGPT, kita perlu
nge-relook lagi eh, untuk tujuannya untuk membuat ciri khas di dalam artikel tersebut. Kira-kira namingnya atau penamaannya diubahkah atau ada ciri khas khusus lainnya yang bisa diimplementasikan ke dalam artikel tersebut. Biasanya untuk di dunia SEO ini, algoritma yang digunakan pada AI apa ya, Kak? Nah, kalau ini, eh, so far karena Search Generative Experience-nya juga belum launch, para praktisi SEO juga belum bisa sure eh, apa yang sebenarnya si AI ini pakai untuk deteksi si SEO gitu. Karena di Indonesia sendiri Search Generative Experience itu belum di launch. Oke, Kak, ngomongin meaningful dan problem solving, apakah artinya SEO next level itu baiknya in-depth artikel kah? Serta jumlah katanya udah nggak relevan lagi ya, Kak? Ya, betul. Untuk jumlah kata itu nggak relevan lagi. Yang penting itu artikel in-depth artikel dan juga evergreen. Intinya bermanfaat dalam jangka panjang dan juga benar-benar bermanfaat untuk problem solving untuk user gitu. Jangan sampai problem solvingnya tuh hanya untuk hari ini, karena udah capek-capek kita bikin artikel, artikelnya hanya naik di hari ini gitu. Jadi usahain juga kita buat artikel yang evergreen atau bermanfaat dalam jangka panjang. Kalau misalnya kita bikin caption gitu, perlu pakai SEO kah, Kak? Ini caption lebih ke sosial media. Mungkin arahnya kalau sosial media setahu aku lebih ke hashtag, lalu juga di image-nya itu sekarang bisa di rename di alt image-nya. Mungkin itu bisa dioptimasi dengan keyword. Kalau semua sudah ahli SEO, bersaingnya gimana, Kak? Apakah ujung-ujungnya bersaing dengan SEM? Untuk ini bisa jadi bersaing dengan kalau untuk bersaing dengan SEM itu enggak, karena menurut aku kalau SEM ini kan konteksnya lebih ke arah paid atau berbayar. Jadi mereka itu bisa aja lebih winning selagi budgetnya itu lebih tinggi daripada eh, SEM ini dapat budget sekitar 12 juta. Semakin tinggi mereka setup budget itu tentu visibilitas mereka akan lebih tinggi. Jadi bersaingnya ini tentunya menurut aku sih lebih bersaing ke other channel media sosial kayak misalnya TikTok dan juga YouTube gitu. Kalau kita searching beberapa keyword, misalnya sekarang tuh eh, cara merapikan pakaian itu udah muncul tuh beberapa dari YouTube atau bahkan dari TikTok. Jadi bersaingnya lebih ke arah sana, ke sosial media. Jadi bagaimana cara Google Search bekerja supaya artikel kita bisa muncul di AI Generative Result? Nah, untuk ini tadi seperti yang udah aku jelasin, para praktisi SEO juga masih atau sedang melakukan apa lebih belajar lebih lanjut gimana caranya si AI ini bekerja untuk menampilkan website kita. Karena eh, balik lagi di Indonesia masih belum terimplement itu yang namanya Search Generative Experience. Jadi kita belum bisa A/B testing gitu. Oke, karena menyesuaikan algoritma ini berubah sesuai relevansi penggunaannya. Bagaimana cara kita untuk mengetahui update algoritma atau strategi metode bagaimana? Ya, eh, untuk cara tahunya, itu biasanya Google sendiri yang merilis ketika mereka update algoritma. Jadi, teman-teman, misalnya nih di websitenya ada keyword-keyword atau topik-topik yang sedang turun.
Terus kemudian teman-teman curiga ini kenapa tiba-tiba masif banget turunnya. Itu teman-teman bisa melakukan pencarian. Kira-kira ada update algoritma atau enggak? Kira-kira ada tren yang turun atau enggak? Jadi seorang SEO spesialis itu ketika menemukan isu atau masalah, misalnya ketika keywordnya itu turun atau ketika trafficnya decrease, itu nggak hanya menjelaskan, oh ini trafficnya lagi turun, oh ini keywordnya lagi turun, tapi kita harus bisa menjelaskan kenapa si traffic ini turun di bulan tertentu atau kenapa keyword ini turun di bulan tertentu, seperti itu. Misalnya tiba-tiba keyword eh, cara eh, cara merapikan pakaian itu turun di bulan ini, ternyata trennya itu lagi turun gitu. Trennya misalnya kalau misalnya lagi bulan Agustus itu trennya lagi 17 Agustusan. Lalu misalnya lagi Idul Fitri, trennya itu lebih mengarah ke Idul Fitri. Jadi kita sebisa mungkin itu membuat artikel-artikel yang relevan dengan tren Idul Fitri tersebut gitu. Kalau link web kita di-share di WhatsApp, IG, atau media eksternal lainnya. Kemudian link yang di-save itu diklik. Nantinya di Google Search Console akan terbaca deh. Kalau di Google Search Console itu tidak akan terbaca, tapi kalau di Google Analytics terbaca, yaitu masuknya ke channel sosial. Jadi, tapi bukan ke channel organik. Itu akan menambahkan jumlah traffic, tapi nggak menambahkan jumlah traffic organik. Gitu. Iya, beda. Kalau SEO sama sosial media spesialis itu beda. Jadi kalau digital marketing itu ada beberapa em, bidang. Yang pertama ada sosial media spesialis, lalu ada di sosial media spesialis aja ini bisa terpecah. Misalnya ada sosial media admin atau copywriter. Jadi copywriter tuh lebih ke arah ide-idenya tuh mau membuat artikel, membuat konten seperti apa gitu. Kalau sosial admin itu biasanya yang publish dan juga balas-balasin komen seperti itu. Jadi digital marketing itu cukup luas banget. Mungkin aku lanjut lagi ke materi yang terakhir. Ini beberapa list tools untuk SEO dan juga tutorial penggunaannya. Nah, ini top 3 tools yang biasanya aku pakai, itu ada Server SEO, Ahrefs, dan juga SEMrush. Nah, kalau di SEMrush, mungkin aku tutorialin yang free aja dulu. Linknya ada di... Eh, sorry, salah. Di sini linknya. Di sini. Ya, jadi ini contohnya ketika kita mau melakukan pencarian topik dan juga uh, seed keywords. Jadi misalnya website kita itu adalah content beauty website. Topiknya mau membahas seputar uh, penggunaan skincare rutin atau skincare malam. Title-nya itu bisa kita research di Google nanti, tapi kita uh, melakukan pencarian seed keyword dulu aja. Kita bisa masukin di sini. Nah, ini akan muncul beberapa ide-ide keyword yang bisa kita pakai. Misalnya urutan skincare malam, step skincare malam, dan juga teman-teman bisa nih pakai em, beberapa kata pertanyaan, misalnya jam yang tepat untuk skincare pagi dan malam. Karena ini biasanya kan orang-orang pasti akan melakukan pencarian dengan sebuah pertanyaan. Karena mereka nggak mungkin mencari sesuatu kalau nggak lagi bertanya-tanya.
Itu. Misalnya skincare malam apa saja, itu teman-teman bisa masukin ke um, Excel yang ada di sini. Kalau untuk algoritma SEO yang sekarang, aku lebih prefer untuk pakai keyword-keyword yang kayak gini, yang memang uh, konteksnya itu pertanyaan. Jadi menurut aku um, user itu kan pasti melakukan pencarian karena mereka ingin tahu sesuatu. Pastinya mereka menggunakan kata kunci yang berupa pertanyaan atau nantinya seed keyword pertanyaan ini akan muncul dalam konteks jawaban di dalam artikel yang akan kita buat nanti gitu. Nah, ini skincare malam. Kita search di SCRP, kira-kira title-nya itu ada apa aja ya? Tuh, dari sini kita bisa contoh, ada urutan skincare malam, ada pagi dan malam. Nah, ini kita bisa pakai urutan skincare malam yang tepat. Seperti itu. Atau lebih baik lagi misalnya kita develop artikelnya itu listicle, kita bisa pakai 15 urut malam yang tepat. Itu. Oke, aku balik lagi ke PPT-nya. Nah, selain tadi aku udah tutorialin penggunaan Ahrefs, di sini juga ada tontonan nih untuk teman-teman tahu yang namanya server SEO atau tools untuk melakukan pencarian keywords, tapi bisa juga kita itu cari dari topiknya. Maksudnya mulai dari topiknya apa, itu tools ini bisa provide langsung seed keywordnya tanpa kita mencari satu-satu seperti di Ahrefs tadi. Oke, ini aku play dulu. Ya, aku cepetin aja. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita put keywords urutan skincare malam seperti tadi, tool server SEO ini udah provide atau udah menyediakan seed keywordnya. Itu kita bisa pakai anak-anak keyword apa aja dan juga intent keywordnya apa. Misalnya intentnya informasional, yang tujuannya untuk memberikan informasi kepada user, lalu juga bisa jadi intent keywordnya transaksional dan sebagainya. Nah, selain itu di tools ini juga bisa nih, misalnya kita udah uh, bikin sebuah artikel, lalu kita bisa input ke dalam tools ini, kira-kira seed keywordnya udah ada semua atau belum. Nah, ini seperti di sebelah kanan ini kan ada beberapa seed keywordnya. Nanti mereka yang notify atau memberi informasi ke kita eh, kira-kira udah ada atau belum keywordnya di dalam artikel tersebut. Jadi kita nggak perlu lagi tuh secara manual ngecekin seed keywordnya udah ada atau belum di dalam body content. Seperti itu. Oke, itu aja sih yang poin penting dari server SEO ini.
Oke, itu aja pemaparan materinya dari aku. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya seputar SEO kah? Atau ada em, hal-hal lain yang mau didiskusikan di luar SEO? Misalnya, biasanya kalau interview SEO tuh em, pertanyaannya ada apa aja? Atau kira-kira kesulitan sebagai seorang SEO spesialis itu seperti apa? Server SEO ada linknya nggak, Kak? Ada kok. Cuma berbayar. Apakah copywriting juga penting untuk mengetahui? Salah. Oke, ini. Kita tanyanya 1 menit boleh, boleh kok. Oke, sebelum Kak Lama Kak em, bertanya, mungkin aku jawab dulu dari Kak Angra. Apakah copywriting penting juga untuk mengetahui SEO? Nah, kalau untuk copywriting, itu sebenarnya konteksnya lebih ke sosial media. Em, jadi, em, yang dipentingkan di bagian ini tuh hanya ide-idenya aja sih. Jadi, untuk paham SEO secara mendalam itu nggak perlu. Seperti itu. Halo Kak, Iya, halo. Eh, aku mau tanya tadi kan kata Kakak DA dan PS di algoritma sekarang udah Hmm. mungkin udah nggak pengaruh ya Iya, tadi. udah nggak relevan. Mm-mm. Heeh. Eh, jadinya gimana Kak? Kalau tadi Kakak kan in case skincare malam gitu, misalkan kita punya suatu website yang mungkin DAPA-nya kecil masih. Eh, itu kan tadi Kakak cari di SERP-nya skincare malam keluar pasti kan Alo Dokter atau segala macam yang sudah yang tentunya DA-nya udah gede, Kak. Eh, caranya gimana untuk bersaing dengan mereka dengan maksudnya yang Kakak bilang kan domain authority Mm-mm. sudah tidak relevan sekarang gitu, Kak. Untuk bersaing Iya, dengan mereka yang bisa kita lakukan gitu. oke. Gitu. Yap, thank you Kak pertanyaannya. Jadi, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan itu kita bisa optimize keyword yang memang long tail atau keyword-keyword. Kalau tadi kan skincare malam itu adalah short keyword. Nah, kita bisa optimize keyword long tail-nya. Misalnya skincare malam khusus untuk kulit berjerawat gitu. Jadi kita cari nih opportunity keyword mana yang memang belum di win atau belum dimenangkan oleh si publisher atau website-website yang kredibilitasnya lebih tinggi dibandingkan kita. Selain itu, kita benar-benar harus fokus tuh ke kontennya. Kontennya benar-benar meaningful dan juga setelah kita udah percaya diri, kontennya udah bagus kok ini, lalu juga technical website-nya udah bagus, kita bisa kerjasama dengan para blogger atau kerjasama dengan publisher untuk membantu visibilitas website kita supaya lebih naik gitu. Eh, maksudnya di sini konteksnya itu dengan content placement maksudnya. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya kalau sama Kak. Iya, Oke, Kak. Terima kasih. oke. Dari pertanyaan dari Kak Mutiara, kalau untuk pembuatan website untuk pemula, pentingkah penggunaan SEO ini? Nah, balik lagi. eh, ini bisnis atau teman-teman mau bikin website-nya dalam konteksnya untuk apa, objektifnya untuk apa. Misalnya bikin website-nya hanya untuk landing page atau hanya company profile yang tujuannya untuk meningkatkan penjualan. Itu teman-teman bisa pakai SEM. Tapi kalau tujuannya untuk meningkatkan visibilitas website yang tujuannya untuk jangka panjang, itu teman-teman bisa pakai SEO. Itu. Untuk pertanyaan interview SEO spesialis itu biasanya apa aja ya Kak yang ditanya dan skill apa yang harus ada saat melamar di bagian SEO spesialis. Nah, untuk pertanyaan SEO spesialis
Kalau untuk saat ini biasanya tuh ditanya skill basic untuk melakukan pencarian keywordsnya itu sudah bisa atau belum. Lalu kira-kira apa yang dimaksud dengan traffic. Lalu juga bedanya Google Analytics dan juga Google Search Console itu apa. Lalu apa KPI atau objektif eh, yang bisa di setup di sebuah perusahaan tersebut. KPI-nya bisa SOV, bisa juga ranking, bisa traffic, bisa conversion, bisa banyak gitu. Dan skill yang harus ada itu research keywords, lalu juga bisa menggunakan beberapa tools gitu. Jadi tools-tools yang udah aku list tadi, teman-teman bisa pelajarin lagi, explore sendiri. Nanti teman-teman bisa taruh tuh di CV-nya gitu. Apakah semua bagian dari web kita perlu diindeks ya? Kalau misalnya di Google Search Console sangat banyak yang tidak terindeks, selain halaman artikel, apakah perlu diperbaiki misalnya? Nah, ini perlu diperbaiki dan juga perlu dicek. Nah, kira-kira si website ini didevelop oleh JavaScript atau HTML. Karena kalau didevelop dengan JavaScript, itu si Google Search Console nggak bisa nge-indeksnya. Itu. Jadi JavaScript itu nggak terbaca oleh bot Google. Yang terbaca itu hanya HTML. Gitu. Oke, semoga menjawab. Ini itu aja dari teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Ya, sepertinya udah cukup ya Mbak Dinda, nggak ada yang tanya lagi nih. Ya, kayaknya gitu. Udah, udah pada ini ya, explore mungkin. Oke, oke, oke. Mungkin bisa kita cukupkan atau gimana Mbak Dinda untuk materinya? Boleh, Oke, boleh. Mbak ya. Oke, kalau gitu. Oke, terakhir nih dari Karismaya deh, Mbak. Mbak bisa minta tolong kasih contoh baca data hasil analitik SEO-nya nggak ya? Ini untuk analitik apanya maksudnya? Dari tools apa? Dan kira-kira apa objektifnya gitu? Maksudnya KPI perusahaannya itu seperti apa? Karena in terms of analytics di SEO itu cukup banyak. Ada Google Analytics atau Google Search Console atau bahkan ada tools-tools lain kayak misalnya ada rank tracker sebagainya. Google Analytics boleh. Contoh bacanya untuk KPI mungkin aku nggak bisa share. Em, yang aku share itu lebih ke arah ini aja kali ya, apa yang biasanya dilihat di Google Analytics gitu. Yang biasanya dilihat di Google Analytics itu lebih ke active user, seberapa banyak user yang masuk ke dalam website teman-teman. Lalu bisa juga dilihat dari traffic acquisition-nya. Ini session yang masuk ke dalam website teman-teman atau jumlah user yang masuk ke dalam website teman-teman itu ada berapa. Bisa dilihat dari traffic acquisition-nya. Oh, giving some. Sessionnya berapa, lalu juga average time-nya berapa, seberapa lama user menghabiskan waktu di dalam website teman-teman gitu.
Oke, untuk pembacaan Google Analytics kayak gitu aja karena untuk best practice-nya itu perlu explore lagi sendiri. Misalnya yang dibutuhkan perusahaan itu apa? Karena biasanya berbeda-beda. Ada yang butuhnya user, ada yang butuhnya traffic acquisition, ada yang perlunya engagement, seperti itu. Kak, aku mau tanya satu lagi boleh? Iya, boleh. Eh, Optimasi SEO itu kita nggak ada jaminan traffic naik ke angka tertentu ya, Kak? Eh, Contoh kasusnya aku kan udah optimasi on page ya. Eh, Disclaimer ini yang aku pegang sebuah news web gitu yang niche-nya eh, sawit gitu. Kantor berita sawit gitu, Kak. Kemudian sudah terindeks, sudah aku pakaikan ya internal link, external link dan SEO on page lainnya sudah terindeks dan engagement rate-nya tinggi nih Kak. Tapi traffic-nya gitu-gitu aja Kak. Itu yang aku bisa lakukan gimana ya? Karena kalau dari segi konten itu udah di ACC dan aku nggak bisa ubah nih. Jadi yang aku bisa kasih saran ke mereka apa ya Kak gitu Kak? Nah, untuk rank dari keyword tersebut udah baguskah atau gimana posisinya? Aku nggak terlalu eh, research terlalu banyak ya Kak, karena cuma ya berkutat di sawit gitu aja, berita sawit gitu. Nah, Yang maksudnya nggak bisa aku kasih saran mungkin kan kalau maksudnya kan bukan sesuatu yang menjual gitu ya Kak, kalau news web gitu Kak. oke, mungkin saran untuk mereka itu yang harus dilakukan itu sebelum membuat artikel, melakukan pencarian keyword atau kata kuncinya. Jadi bisa dilihat tuh, kita nggak asal buat artikel aja, tapi search volume atau orang-orang yang mencari kata kunci tersebut itu ternyata dikit. Nah, kita nggak bisa kayak gitu karena nantinya trafficnya tentunya akan eh, sedikit. Jadi, yang bisa kita lakukan stepnya itu eh, mencari topiknya dulu, lalu mencari seed keywords atau kira-kira search volume-nya ada nggak sih orang yang nyari keywords ini gitu. Jadi kita relook lagi tuh artikel yang udah dipublish tadi, kita pakai tools yang namanya Ahrefs tadi, uh, itu bisa dilihat kira-kira keyword mana yang ada search volume-nya dan mana yang enggak gitu. Jadi balik lagi ke kontennya ya Kak. Jadi keyword Iya, yang betul. pakai apa gitu ya. Mm-mm, betul. Jadi Ya, memang pembuatan konten itu pada dasarnya kita harus paham dulu keyword yang kita gunakan apa. Seperti itu. Semoga oh, menjawab, Mas. makasih. Yap, sama-sama. Oke, pertanyaan terakhir. Ini dari Mbak Oksa bisa menutup sesi hari ini. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Dinda atas ilmunya ya, atas sharingnya ke teman-teman di sini. Semoga ilmunya juga bermanfaat ya buat teman-teman di sini. Nah, mungkin sebelum kita closing, kita mau foto bersama dulu ya, teman-teman. Boleh yuk dinyalakan kameranya ya, untuk kenang-kenangan kita gitu. Nanti aku kirim juga di grup Discord gitu ya. Barangkali teman-teman juga mau upload gitu ya di IG Story atau LinkedIn itu boleh banget. Mungkin Mbak Dinda aku boleh minta tolong di stop share aja Mbak, Oh, oke. biar bisa kelihatan nih teman-teman semua. Oke, sip. Oke, kalau gitu aku juga mau ngingetin ya buat teman-teman yang tertarik ikutan kelas SEO spesialis di Digital Sekolah, langsung aja klaim promonya gitu ya, karena kita ada harga khusus untuk teman-teman malam hari ini. Kita ada harga di 1,1 juta gitu ya. Dan teman-teman bisa klaim promonya sampai tanggal 8 Oktober. Jadi buruan disimpan link yang ada di kolom chat ya. Minta tolong kakak admin dibagiin. Nah, sip. Terima kasih kakak admin. Nah, itu boleh disimpan dulu linknya ya teman-teman. Oke, teman-teman yang lain boleh yuk dinyalakan kameranya nih. Kita ada 100 orang ya. Udah berkurang ya. Tadi ada 130-an.
Gitu ya. Sekarang tinggal 100-an nih. Boleh yuk dinyalain kameranya. Kita akan foto bersama. Mungkin yang belum sempat nyisir boleh sisiran dulu gitu ya. Atau yang mau pakai jilbabnya boleh diambil dulu jilbabnya gitu ya. Aku tunggu nih teman-teman semua. Oke, kita tunggu. Masih banyak yang belum nyalain kamera nih. Oke, Kak, maaf nggak bisa on cam lagi kerja. Oke, nggak apa-apa Kak Anggra. Teman-teman yang bisa on cam boleh yuk dinyalain kameranya. Kak, pertemuan malam ini apakah mendapatkan sertifikat? Ada, Kak, ada. Jadi teman-teman nanti sertifikatnya itu ada di LMS-nya teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi setelah ini bisa dicek-cek gitu ya. Biasanya itu H+1 dari sesinya itu sudah ada di LMS-nya teman-teman gitu. Kalau misalkan nanti di LMS-nya teman-teman masih terkendala gitu ya, belum ada, boleh diinfokan aku aja gitu. Karena aku juga sudah ada di grup Discord. Oke, sip-sip. Masih di kereta Kak, nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Hati-hati Kak Ferry. Oke, kalau gitu. Apa nih tadi? Oke, sebentar teman-teman masih ada pertanyaan. Kak, apakah dapat rekaman? Oke, ada rekamannya ya teman-teman. Nanti rekamannya akan diupload di YouTube Digital Sekolah gitu ya. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa tonton ulang di YouTube-nya Digital Sekolah gitu. Oke, oke. Kayaknya sudah cukup ya teman-teman yang on cam nih. Kayaknya yang lain lagi terkendala gitu ya. Ada yang lagi di jalan gitu mungkin ya. Oke, kalau gitu mungkin Rani aku boleh minta tolong ya untuk dibantu screenshot. Boleh dihitung dari Rani aja. Oke, terima kasih Mbak Oksa. Oke, teman-teman, jadi ini ada 3 slide ya. Kita mulai dari yang slide pertama dulu. Oke, semuanya boleh gak ya? 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Oke, lalu kita pindah ke slide kedua sekarang. 1, 2, 3. Oke, bentar. Kita masih ada 1 slide lagi ya. Oke, slide yang terakhir. Boleh gaya 1, bebas ya teman-teman. iya boleh banget nih. Ayo, 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah selesai Mbak Oksa. Aku kembalikan ke Mbak Oksa. Silakan. Oke, terima kasih Rani. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di sesi kita malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Mbak Dinda bisa bermanfaat buat teman-teman di sini. Semoga teman-teman juga selalu semangat dan sehat gitu ya, dimanapun teman-teman berada. Aku izin tutup sesinya. Terima kasih juga untuk Mbak Dinda. Aku minta maaf kalau misalkan aku ada salah-salah kata gitu ya, atau ada salah penyebutan nama gitu ya. Dan aku minta maaf juga kalau kita sedikit overtime gitu ya, teman-teman. Semoga teman-teman di sini selalu sehat dan teman-teman yang masih kuliah, semoga lancar kuliahnya, dan yang sudah mencari pekerjaan, semoga cepat dapat kerja, dan yang sudah bekerja, aku doakan juga lancar-lancar pekerjaannya. Aku tutup sesi malam hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Malam semuanya. Thank you.